Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi. Saat Kebo Andanu mbalelo terhadap perintah Joko Tingkir, adu kesakten pun tak dapat dielakkan. Dikutip dari tabir.com, Minggu 24 April 2016. Perlu diketahui bahwa ada dua nama Ki Ageng Banyubiru. Yang satunya lagi adalah guru spiritual Joko Tingkir yang berlokasi di Dusun Banyubiru berada di selatan kota Solo, Jawa Tengah, yang disebut-sebut sebagai tempat Joko Tingkir atau Sultan Kerajaan Pajang berguru menimba ilmu. Setelah Joko Tingkir berguru kepadanya, Kyai Ageng Banyubiru, kemudian Joko Tingkir melakukan perjalanan ke Gunung Majasto, selanjutnya ke Pajang. Jalur keteknya menjadi dasar penamaan dusun-dusun di wilayah itu, yakni Watu Kelir, Tosaji, Pengkol, Kedung Apon, dan Kedung Srengenge. Selain Sendang Banyubiru, ada 8 sendang. Sebagai petilasan Kyai Ageng Purwosidik atau Kyai Ageng Banyubiru, yakni Sendang Margomulyo, Sendang Krapyak, Sendang Margocati, Sendang Bendo, Sendang Kupakwarak, Sendang Danumulyo, Sendang Siluwih, dan Sendang Sepanjang. Ki Buyut Banyubiru yang kedua disebut juga Ki Ageng Banyubiru. Desa Banyubiru yang satu ini merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Desa Banyubiru adalah desa agraris, baik pertanian basah maupun pertanian kering. Selain itu, Desa Banyubiru juga memiliki sektor unggulan lainnya berupa sektor peternakan. Sektor peternakan yang dikembangkan di desa ini diantaranya sapi potong, itik, kambing, dan beberapa ternak lainnya. Jarak tempuh Desa Banyubiru ke ibu kota Kecamatan Banyubiru yaitu sekitar 0,4 km, sedang jarak ke ibu kota Kabupaten Semarang adalah sekitar 30 km. Ki Ageng Banyubiru adalah pemimpin sebuah padepokan, yaitu Padepokan Banyubiru. Banyak para siswa yang berguru kepada beliau. Ki Ageng Banyubiru memiliki 2 orang adik laki-laki, Ki Mas Wila dan Ki Mas Wuragil. Di sana juga sudah menetap dan berguru seorang pemuda keturunan Prabu Brawijaya V, Ki Mas Manca. Ki Mas Manca adalah keturunan Aryo Jambuleka II, sedangkan Aryo Jambuleka II adalah putra Aryo Jambuleka I, dan Aryo Jambuleka I adalah putra selir Prabu Brawijaya V. Ki Ageng Banyubiru yang waskita batinya pagi itu memerintahkan para siswa membersihkan padepokan. Tak ada yang mengetahui apa maksud beliau, hanya Ki Mas Manca yang diberitahu bahwasanya sore hari nanti akan datang seorang tamu keturunan Prabu Brawijaya V yang hendak berguru kepada padepokan tersebut. Dan benar, menjelang selesai sembahyang sore, seorang pemuda nampak memasuki padepokan serta meminta izin kepada seorang santrik atau siswa untuk bertemu dengan Ki Ageng Banyubiru. Santrik tersebut segera menghadap Ki Ageng, dan Ki Ageng serta-merta memerintahkan Ki Mas Manca untuk menyambut kedatangan pemuda tersebut yang tak lain adalah Joko Tingkir. Joko Tingkir terkejut juga mendapati kedatangannya disambut sedemikian rupa oleh Ki Ageng. Rupanya beliau sudah tahu pasti bahwa pada sore hari itu dia akan datang ke sana. Di depan Ki Ageng Banyubiru, Joko Tingkir menceritakan apa sebabnya hingga dirinya sampai ke padepokan Banyubiru. Berhari-hari Joko Tingkir berusaha mencari letak padepokan tersebut, dan pada akhirnya berkat Hyang Widi dia sampai juga dan bisa bertemu langsung dengan Ki Ageng Banyubiru. Ki Ageng Banyubiru memperkenalkan Ki Mas Manca kepada Joko Tingkir. Kedua pemuda keturunan Majapahit itu saling berpelukan bahagia. Bahkan
Ki Mas Manca sedemikian bahagianya sampai-sampai menitikan air mata. Ki Ageng Banyu memerintahkan Joko Tingkir berdiam di padepokan untuk sementara waktu. Dengan ditemani Ki Mas Manca, Joko Tingkir mempelajari berbagai macam ilmu dari Ki Ageng Banyu. Kini Joko Tingkir lebih mendalami ilmu kesempurnaan yang berasal dari butir-butir Upanishad Weda. Joko Tingkir benar-benar mendalami ilmu tinggi tersebut. Berbulan-bulan Joko Tingkir digembleng dengan tapa brata, yoga, dan semedi. Kecerdasan dan kesungguhan Joko Tingkir membuat Ki Ageng semangat menyayanginya. Berbagai lontar-lontar rahasia dengan mudah dikuasai Joko Tingkir. Hanya dalam beberapa bulan kemajuan spiritual Joko Tingkir sudah sedemikian pesatnya. Joko Tingkir yang dulu lebih mumpuni dalam olah kanuragan, kini kesadaran spiritualnya benar-benar terasa tajam berkat Ki Ageng Banyu. Ki Ageng Banyu bangga melihat perkembangan Joko Tingkir. Dan manakala sudah dirasa cukup, Ki Ageng Banyu pun memerintahkan Joko Tingkir untuk turun dari padepokan. Konon dari Ki Ageng Banyu Joko Tingkir mendapatkan aji lembu sekilan, yaitu sebuah ilmu kesaktian yang langka yang berguna untuk melindungi tubuh dari berbagai serangan dalam batas satu jengkal jari. Satu jengkal jari dalam bahasa Jawa adalah sekilan. Konon pula ilmu ini menyerap energi lembu Andini, seorang atma suci yang berwujud seekor lembu dan menjadi tunggangan Siwa Mahadewa. Ki Ageng Banyu pun memerintahkan Ki Mas Manca, Ki Mas Wila, dan Ki Mas Wuragil untuk menemani Joko Tingkir. Sebelum meninggalkan padepokan, Ki Ageng memberikan sebuah taktik jitu kepada Joko Tingkir agar dapat kembali diterima oleh Sultan Trenggono. Pada setiap musim penghujan, Sultan Trenggono pasti meninggalkan ibu kota Demak dan berdiam diri di pegunungan Prawata. Banjir seringkali melanda ibu kota Demak, dan tidak banyak yang tahu bahwasanya Sultan kerap kali berdiam diri di pegunungan Prawata tiap kali musim banjir tiba. Hanya para pasukan pengawal Sultan saja yang mengetahuinya. Untuk kembali mendapatkan kepercayaan Sultan Trenggono, Ki Ageng Banyu menyarankan kepada Joko Tingkir membuat sebuah keonaran dengan meminta bantuan beberapa gerilyawan Majapahit. Keonaran tersebut harus mampu mengancam keselamatan Sultan Trenggono yang tengah bermukim di pegunungan Prawata. Dapat dipastikan tidak bakalan banyak prajurit angkatan bersenjata Demak yang berada di sana. Sebelum pasukan bantuan Demak datang menuju pegunungan Prawata, Joko Tingkir harus secepatnya tampil menjadi sosok penyelamat. Dengan demikian, Sultan pasti akan kembali menaruh kepercayaan kepada Joko Tingkir. Pada hari yang ditentukan, Joko Tingkir, Ki Mas Manca, Ki Mas Wila, dan Ki Mas Wuragil pun berangkat. Tujuan mereka adalah pegunungan Prawata atau pegunungan Prawata. Untuk mempersingkat perjalanan dari Banyu ke pegunungan Prawata, keempat pemuda ini memilih menghindari jalur darat. Mereka memilih menggunakan jalur sungai. Rakit pun dibuat. Setelah rampung membuat rakit yang kokoh, keempatnya segera menaiki rakit. Di suatu tempat, karena waktu telah menjelang sore hari, keempatnya memutuskan untuk menepi dan mencari tempat bermalam di pinggir sungai. Kebetulan, tak jauh dari tepi sungai, waktu itu banyak para gadis tengah mencuci pakaian. Melihat kehadiran keempat orang asing yang tak dikenal, para gadis seketika menyingkir ketakutan. Dasar Joko Tingkir dan Ki Mas Manca yang memang masih belia. Salah seorang gadis tercantik di antara sekawanan gadis lain sempat digoda oleh keduanya. Gadis tersebut marah dan pulang dengan hati mendongkol. Tak ada yang menyangka jika menjelang malam menanjak, tempat di mana keempat pemuda ini bermalam seadanya tiba-tiba dikepung oleh orang-orang tak dikenal dengan senjata lengkap. Perselisihan terjadi. Apa daya empat orang melawan sebegitu banyak manusia? Pada akhirnya keempatnya menuruti keinginan segerombolan orang-orang tak dikenal tersebut. Akhirnya Joko Tingkir dan ketiga temannya tahu duduk permasalahan sebenarnya.
Setelah mereka dibawa ke tempat hunian di tengah hutan, sarang para gerombolan. Tempat di mana mereka bermalam ternyata adalah wilayah hunian para gerombolan gerilyawan Majapahit. Dan salah seorang gadis cantik yang sore tadi mereka goda adalah anak perempuan sang pemimpin gerombolan. Untung begitu Joko Tingkir memperkenalkan siapa dirinya, para gerombolan gerilyawan langsung berbalik menghormatinya. 3 hari 3 malam keempat pemuda dari Banyu Biru itu dijamu di sana. Arya Boreksa, sang pemimpin, sangat-sangat bersuka cita bisa bertemu dengan putra Ki Ageng Pengging. Dari Arya Boreksa, Joko Tingkir mendapatkan bantuan pasukan gerilyawan. Arya Boreksa juga menyarankan kepada Joko Tingkir untuk menemui Kebo Andanu, seorang pemimpin gerilyawan yang bermukim di sekitar Pegunungan Prawata. Joko Tingkir sangat-sangat berterima kasih atas semua bantuan Arya Boreksa. Setelah 3 hari 3 malam tinggal di pusat pemukiman para gerilyawan, Joko Tingkir, Ki Mas Manca, Ki Mas Wilat, dan Ki Mas Wurakil pun melanjutkan perjalanan ke Pegunungan Prawata. Kini perjalanan mereka diiringi oleh sebagian gerombolan gerilyawan yang hendak membantu. Dalam babat tanah Jawa, iring-iringan rakit rombongan Joko Tingkir ini digambarkan dalam tembang Megatruh. Perjalanan mereka pun akhirnya terhenti manakala senja telah menjelang. Joko Tingkir beserta para laskar gerilyawan Majapahit ini akhirnya menepi untuk mencari tempat bermalam. Tepat waktu itu mereka berhenti di wilayah Padukuhan Butuh, di mana Ki Ageng Butuh adalah pemimpin padukuhan dengan pangkat bekel. Ki Ageng Butuh adalah sahabat karib Ki Ageng Pengging. Beliau bersama Ki Ageng Ngerang dan Ki Ageng Tingkir sempat berguru kepada Syekh Lemah Abang. Malam itu Ki Ageng Butuh tidak dapat tidur. Beliau duduk di pendopo rumah. Tepat menjelang tengah malam, di atas langit nampak seberkas cahaya kebiru-biruan meluncur dari arah utara. Cahaya itu melintas langit Butuh. Ki Ageng Butuh terkesiap. Cahaya ini adalah wahyu keprabon, yaitu wahyu seorang raja berasal dari utara, tak lain dari Demak Bintoro. Dan wahyu ini tengah berpindah tempat. Di mana wahyu ini jatuh, maka di sanalah orang pilihan tersebut dapat dipastikan akan tampil menjadi seorang raja. Sontak Ki Ageng Butuh menghambur menuju gedongan kandang kuda dan menyambar seekor kuda. Di tengah malam buta, Ki Ageng Butuh memacu kudanya mengikuti gerak cahaya kebiru-biruan yang nampak melintas di atas langit menuju ke pinggir padukuhan, jauh ke pinggir sungai. Ki Ageng Butuh terus mengikuti pergerakan cahaya tersebut, dan tepat di pinggiran sungai cahaya itu meluncur ke bawah dan raib. Ki Ageng terus memacu kudanya, dan kudanya terhenti nyalang manakala beberapa orang bersenjata tengah menghadangnya. Tiba-tiba Ki Ageng memicingkan mata, melihat ada sekitar 5 orang bersenjata terhunus tengah menghalangi laju kudanya. Sejenak Ki Ageng ditanya siapakah beliau. Ki Ageng pun memperkenalkan dirinya sebagai penguasa wilayah tersebut, dan giliran Ki Ageng yang balik bertanya siapakah mereka. Para penghadang Ki Ageng Butuh tak lain adalah para gerilyawan yang mengiringi Joko Tingkir. Mereka tengah mendapat giliran jaga malam. Mendengar nama Joko Tingkir disebut-sebut, Ki Ageng Butuh terkejut. Cepat dia meminta kepada kelima orang tersebut untuk menunjukkan di mana Joko Tingkir kini tengah berada. Kelima orang itu nampak enggan dan curiga. Namun manakala mendengar penuturan Ki Ageng bahwa beliau melihat wahyu keprabon jatuh di tempat itu, sontak mereka segera mengantarkan Ki Ageng Butuh ke tempat di mana Joko Tingkir tengah beristirahat. Disaksikan kelima orang gerilyawan berikut Ki Ageng Butuh, di sana sebuah kejadian yang memukau mata tengah terjadi. Di atas kepala seorang pemuda yang tengah tertidur nampak seberkas cahaya tengah mengambang berwarna biru cerah. Keenam orang yang menyaksikan hal itu tercengang.
Wajah sang pemuda nampak jelas terlihat tersinari cahaya tersebut. Ki Ageng Putuh tidak sangsi lagi dengan Mas Karebet, putra sahabatnya Ki Ageng Pengging. Pemuda yang kini tengah tertidur dengan cahaya mengambang di atas kepalanya itu adalah Mas Karebet, karena wajahnya mirip dengan Ki Ageng Pengging. Dan Joko Tingkir mendadak terjaga dari tidurnya. Bersamaan dengan itu, cahaya kebiru-biruan yang terang di atas kepalanya lenyap. Joko Tingkir terjaga karena dalam tidurnya dia mendengar suara-suara aneh tengah memanggil-manggil namanya berulang-ulang. Begitu dia sadar, dia nampak kebingungan manakala tak jauh dari tempat tidurnya ada 6 orang tengah memperhatikannya dengan tatapan takjub. Belum reda keheranan Joko Tingkir, salah seorang dari 6 orang tengah tercengang melihatnya menghambur dan memeluknya. Keheranan Joko Tingkir semakin bertambah-tambah. Namun begitu sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai Ki Ageng Putuh, sahabat karib ayahandanya Ki Ageng Pengging, Joko Tingkir sedikit banyak memahami situasi yang serba mengherankan tersebut. Ki Ageng Putuh menjelaskan bahwasannya Joko Tingkir kini telah terpilih sebagai Raja Tanah Jawa. Sesaat lalu, kala Joko Tingkir tertidur, cahaya wahyu keprabun telah jatuh di atas kepalanya. Joko Tingkir kembali dicekam rasa heran, antara percaya tidak percaya. Namun melihat keseriusan Ki Ageng Putuh, keraguan Joko Tingkir luluh juga. Malam itu Ki Ageng Putuh banyak memberikan ujangan-ujangan yang sangat berguna bagi Joko Tingkir. Suatu hal yang beliau tekankan agar Joko Tingkir mentauladani ayahandanya Ki Ageng Pengging yang terkenal sabar dan legowo. Jika kelak Joko Tingkir benar-benar berhasil menduduki tahta dan menjadi penguasa tanah Jawa, sikap ini harus dikedepankan. Menjelang pagi, Ki Ageng Putuh pun melepas kepergian Joko Tingkir dan rombongan dengan doa-doa keselamatan. Rombongan Joko Tingkir kali ini melanjutkan perjalanan melalui jalur darat. Perjalanan rombongan Joko Tingkir pun sampai juga di Pegunungan Prawoto. Walau agak lambat, dikarenakan mereka memilih jalur-jalur sepi dengan menerobos hutan belukar demi menghindari kecurigaan orang banyak. Pada akhirnya mereka tiba juga. Dengan bantuan gerilyawan anak buah Aryo Baurekso, Joko Tingkir bisa bertemu dengan Kebo Andanu, pemimpin gerilyawan yang bermukim di sekitar Pegunungan Prawoto. Jumlah personil anak buah Kebo Andanu ternyata cukup banyak juga. Dengan bantuan mereka yang sudah cukup hafal medan Pegunungan Prawoto, apa yang akan direncanakan Joko Tingkir akan bisa dijalankan dengan mudah. Joko Tingkir dan Kebo Andanu segera merundingkan rencana secara matang. Setelah berkesepakatan dicapai, Joko Tingkir menjanjikan kelak apabila dia berhasil menduduki tahta Demak dan berhasil mendirikan kerajaan baru, Kebo Andanu akan diberikan wilayah otonomi khusus di daerah Pegunungan Prawoto, dan sekiranya Kebo Andanu dijanjikan akan diangkat sebagai penguasa setingkat adipati atau raja bawahan. Untuk sementara waktu, Joko Tingkir beserta rombongan beristirahat beberapa hari di pusat hunian para gerilyawan pimpinan Kebo Andanu. Joko Tingkir menanti hari yang tepat untuk menjalankan rencananya. Dan pada hari yang ditentukan, gerilyawan gabungan ini bergerak menduduki tempat-tempat yang sudah direncanakan. Tempat-tempat yang mendekati posisi pesanggrahan di mana Sultan Trenggono berada. Dengan ditemani Ki Mas Manca, Joko Tingkir menyamar sebagai seorang tukang rumput. Mereka berdua lebih mendekat ke pusat pesanggrahan. Joko Tingkir ingin lebih memastikan dengan mata kepala sendiri bahwa Sultan Trenggono memang benar-benar berada di sana. Selain itu, Joko Tingkir juga tengah mencari target beberapa orang prajurit pengawal Sultan yang sama-sama saling kenal dengan dirinya. Dari hasil pengamatan Joko Tingkir, dia bisa memastikan bahwa Sultan Trenggono memang berdiam di sana. Joko Tingkir yakin setelah mengamati seharian kondisi dan situasi pesanggrahan. Sebagai mantan lurah prajurit pengawal Sultan,
Joko Tingkir tahu bahwa memang Raja Demak itu sedang berada di pesanggerahan Pegunungan Prawoto. Pada malam harinya, kembali Joko Tingkir ditemani Ki Mas Manca dan beberapa gerilyawan pilihan mereka. Mereka mendekati lokasi pesanggerahan. Joko Tingkir tengah mengincar beberapa orang prajurit jaga, yaitu prajurit pengawal Sultan yang dikenalnya. Setelah mendapatkan sasaran yang tepat, ditambah situasi yang dirasa cukup memadai, Ki Mas Manca dan Jaka Tingkir menyergap dua orang prajurit yang sudah diincar semenjak sore. Dibantu beberapa gerilyawan yang lain, dua orang prajurit ini berhasil dilumpuhkan dan dibawa menjauh areal pesanggerahan menuju ke tempat persembunyian para gerilyawan. Oleh Joko Tingkir, kedua prajurit ini ditawari jabatan tinggi jika mereka mau membantu gerakan yang direncanakan Joko Tingkir, dan keduanya tergiur. Mereka akhirnya menerima tawaran tersebut. Tugas mereka hanyalah mengabarkan kepada Sultan Trenggono bahwa mereka melihat sosok Joko Tingkir tengah bertapa di sekitar Pegunungan Prawoto. Kabar tersebut harus disampaikan kepada Sultan Demak keesokan hari manakala pesanggerahan sudah diserang oleh para gerilyawan. Di tengah situasi genting dan sangat mencekam keselamatan Sultan, di saat itulah kedua prajurit itu harus menghadap Sultan dan menyampaikan berita tersebut. Selanjutnya mereka harus bisa memberi masukan agar Sultan meminta bantuan Joko Tingkir untuk mengusir gerombolan liar yang mengancam beliau. Jika Sultan setuju, secepatnya mereka harus kembali menemui Joko Tingkir. Jika Sultan tidak setuju, mereka tidak usah kembali lagi. Menjelang pagi hari, seluruh gerilyawan telah siap pada posisi masing-masing, dan bersamaan dengan bunyi burung hutan buatan yang disuarakan oleh Ki Mas Manca, serentak mereka keluar dari persembunyian dan menyerang pesanggerahan di mana Sultan Trenggono berada. Pagi baru menjelang, embun masih juga belum mengering, matahari masih menyembul malu-malu. Seluruh prajurit pengawal Sultan Demak dikejutkan dengan serangan mendadak dari gerombolan gerilyawan Majapahit. Kepanikan melanda para prajurit pengawal Sultan. Mereka tidak menyangka-nyangka hari ini para gerilyawan berani menyerang pesanggerahan Pegunungan Prawoto. Kepanikan semakin bertambah-tambah manakala di sela-sela pertempuran terdengar teriakan berulang-ulang, "Pateni wong Demak, bunuh orang Demak." Teriakan ini bersaut-sahutan. Para prajurit Demak sedikit menciut nyalinya, dan satu demi satu mayat pun berkelimpangan bermandikan darah. Kebo Andanu terlihat memacu kuda di tengah-tengah pertempuran sambil terus berteriak-teriak, "Jaya Majapahit!" Dia membawa bendera bergambar Surya Majapahit, simbol kebesaran Majapahit di tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya terus mengayunkan senjata dengan lincahnya. Satu dua orang prajurit Demak terpapas ayunan senjatanya. Jerit kesakitan terdengar diiringi tumbangnya tubuh itu dengan bermandikan darah segar. Para prajurit pengawal Sultan terdesak. Tubuh-tubuh prajurit Demak tumbang satu persatu. Gerilyawan liar ini sangat terlatih, sangat ganas. Gerakan penyerangan mereka yang tidak kenal takut terlihat syarat dengan penumpahan dendam dan kebencian. Dan beberapa pasukan gerilyawan telah naik memasuki pesanggerahan di mana Sultan Trenggono tengah berada. Jerit ketakutan dari para dayang wanita dan beberapa selir yang kebetulan ikut di tempat tersebut terdengar. Mereka ketakutan melihat gerombolan gerilyawan Majapahit memasuki pesanggerahan tanpa ada satupun pasukan Demak yang bisa menahannya. Kegaduhan, kepanikan, ketakutan terlihat di sana-sini. Pergerakan pasukan gerilyawan sudah tidak dapat dikontrol lagi. Penyerangan mereka semakin liar dan ganas. Melihat situasi seperti itu, Joko Tingkir segera memerintahkan dua orang prajurit Demak yang semalam diculiknya untuk segera menjalankan tugas. Kedua prajurit ini langsung bergerak menyusup, mencari jalan aman menuju pesanggerahan. Sebuah tanda khusus yang mereka kenakan di leher membuat para gerilyawan yang kebetulan melihat mereka segera memberikan jalan. Dua orang prajurit ini sampai di pesanggerahan.
Situasi sangat kacau balau. Mereka telah hafal jalan menuju ruang dalam pesanggerahan, dan mereka bergerak ke ruang rahasia, di mana mereka pastikan Sultan pasti tengah mengamankan dirinya di sana. Kedatangan mereka yang terkopoh-kopoh membuat beberapa prajurit pengawal yang masih menjaga Sultan terkejut. Di tengah kepanikan dan ketakutan, di tengah kebingungan mereka mencari celah membawa lari Sultan keluar dari medan tempur. Kedatangan kedua orang prajurit ini hampir saja menimbulkan pertikaian. Namun, melihat yang datang adalah sesama anggota prajurit pengawal, mereka pun segera menanyakan ada berita penting apakah yang hendak disampaikan. Dua orang prajurit ini meminta izin untuk bertemu Sultan Trenggono langsung. Dalam suasana mencekam, para prajurit yang menjaga Sultan mengantarkan dua orang suruhan menemui Sultan Trenggono. Di dalam bilik, nampak Sultan tengah berdiri tegang sambil menggenggam keris. Melihat kedatangan dua orang prajurit tersebut, Sultan Trenggono menyambut dan menanyakan apa yang hendak mereka sampaikan. Tanpa menunggu waktu lama, dua orang prajurit ini langsung mengabarkan bahwa mereka melihat Joko Tingkir. Joko Tingkir tengah berada di sekitar pegunungan Prawoto. Dia tengah menjalankan tapa brata. Jika Sultan berkenan, Joko Tingkir mau turun tangan saat ini juga. Dalam kondisi panik, Sultan Trenggono tidak bisa berpikir panjang lagi. Beliau langsung memerintahkan dua prajurit ini untuk menemui Joko Tingkir. Sultan Trenggono memerintahkan Joko Tingkir mengatasi kekacauan dan Sultan akan mengampuni segala kesalahannya. Dua prajurit ini bergegas mohon undur. Keduanya segera keluar dari pesanggerahan, kembali menemui Joko Tingkir. Mendengar Sultan Trenggono tengah panik dan meminta bantuannya, Joko Tingkir, Kimas Manca, Kimas Wila, dan Kimas Wurakil segera bergerak. Kimas Manca segera memperdengarkan suara burung hutan tiruan bersahut-sahutan. Disusul kemudian suara serupa terdengar, suara yang dibuat oleh para gerilyawan yang lain begitu mendengar suara burung hutan tiruan yang diperdengarkan oleh Kimas Manca. Jika suara ini terdengar, maka menandakan bahwasanya Joko Tingkir sudah waktunya tampil ke medan laga. Namun, seharusnya begitu mendengar isyarat suara yang dibunyikan beberapa gerilyawan dari garis belakang, Kebo Andanu harus memberikan isyarat penghentian setengah penyerangan dengan menurunkan bendera Surya Majapahit. Hanya pemimpin gerilyawan anak buah Arya Bahureksa saja yang melakukannya. Gerakan penyerangan setengah terhenti dari sisi lain. Beberapa gerilyawan di baris depan berbalik arah mundur perlahan bergelombang. Namun, tidak dengan pasukan yang dipimpin Kebo Andanu. Mereka terus merangsak maju. Mereka tidak melihat bendera Surya Majapahit di tangan Kebo Andanu diturunkan. Situasi yang tak terduga ini membuat beberapa gerilyawan kebingungan, dan Joko Tingkir pun melihat itu. Kebo Andanu tidak menuruti perintahnya. Kebo Andanu tidak menjalankan rencana yang telah disepakati, dan gerakan pasukan Kebo Andanu telah merambah pesanggerahan. Beberapa bangunan pesanggerahan telah dibakar. Joko Tingkir cepat bertindak. Dia mengambil seekor kuda dan cepat naik ke atas pelana. Kuda langsung digebrak nyalang, langsung melaju ke garis depan. Kimas Manca, Ki Wila, dan Ki Wurakil tidak tinggal diam. Mereka segera menggebrak kuda masing-masing menyusul Joko Tingkir. Melihat kedatangan 4 penunggang kuda yang menerobos medan pertempuran dan yang paling depan terlihat adalah Joko Tingkir, Kebo Andanu tidak menggubris. Bendera Surya Majapahit kini semakin dia angkat tinggi-tinggi. Joko Tingkir bertindak cepat. Dia memacu kuda mendekati Kebo Andanu. Manakala jarak mereka sudah teramat dekat, Joko Tingkir langsung melompat dari atas kudanya, menubruk tubuh Kebo Andanu. Karuan saja, Kebo Andanu jatuh terguling ditimpa tubuh Joko Tingkir. Bendera Surya Majapahit terlempar dari genggamannya. Cepat bendera itu diraih Joko Tingkir dan dilemparkan ke arah Kimas Manca yang tengah memacu kuda ke arahnya. Kimas Manca sigap menerima lemparan tersebut dengan terus memacu kuda ke garis paling depan, diiringi Kimas Wila dan Kimas Wurakil. Kimas Manca mengangkat tinggi-tinggi bendera Surya Majapahit, lantas digerakannya turun sambil berteriak,
mundur. Mendengar teriakan komando dari Kimas Manca dan melihat bendera Suryo Majapahit di tangannya bergerak turun, beberapa pemimpin gerilyawan yang membawa bendera serupa segera melakukan hal yang sama dan berteriak, mundur, mundur. Gerakan merangsak maju dari anak buah Kepo Andanu segera tertahan. Kini perlahan mereka mundur ke belakang bergelombang. Beberapa prajurit Demak yang hampir kehilangan nyawa bersyukur manakala para gerilyawan itu seketika mundur ke belakang. Di lain tempat, Kepo Andanu tengah berhadapan dengan Joko Tingkir. "Paman, mengapa tidak mengikuti rencana semula?" Suara Joko Tingkir tertahan. Jarak mereka teramat dekat, cukup untuk didengar oleh Kepo Andanu. Kepo Andanu menengus, matanya berkilat-kilat. "Kehormatan bagiku membunuh keturunan patah itu dengan tanganku, Raden." Suara Kepo Andanu terdengar bergetar menahan amarah. Joko Tingkir mendesis, "Pasukan Demak dalam jumlah besar sebentar lagi datang. Percuma hanya membunuh sultannya. Sultan baru akan segera diangkat menggantikan. Ikuti rencana semula, Paman. Tahta Demak bisa kita rebut dari dalam." Namun Kepo Andanu tidak mau mendengar. Kini dia malah menaiki kudanya, menghunus keris dan berkata, "Bunuhlah aku, Raden. Hanya dengan cara itu Raden bisa menghentikan aku memenggal kepala Trenggono." Kuda digebrak, sesaat meringkik, lantas berlari ke arah pesanggrahan. Joko Tingkir tidak tinggal diam. Dia berlari menghampiri kudanya dan segera menyusul Kepo Andanu. Aksi kejar-kejaran terlihat jelas karena pertempuran perlahan mulai mereda. Seluruh yang hadir menyaksikan itu semua. Para gerilyawan menduga-duga apa yang tengah terjadi, dan pada akhirnya mereka masing-masing bisa menyimpulkan bahwa Kepo Andanu tengah melanggar rencana semula. Di pihak pasukan Demak, beberapa prajurit senior bisa melihat dengan jelas dan mengenali bahwa sosok penunggang kuda yang tengah mengejar pemimpin gerilyawan itu tak lain adalah Joko Tingkir, mantan lurah prajurit pengawal Sultan. Berbagai dugaan merebak di benak mereka. Namun aksi kejar-kejaran yang tengah berlangsung lebih menyita perhatian mereka. Dan kembali Joko Tingkir lebih tangkas memapas laju kuda Kepo Andanu. Kuda Joko Tingkir mendahului laju kuda Kepo Andanu dan dengan berani bergerak melintang di depannya. Karuan kuda Kepo Andanu terkejut dan sigap berlari memutar. Kedua kuda berlari berputar arah, lantas bertemu berhadap-hadapan. Joko Tingkir dan Kepo Andanu kini kembali berhadapan. "Hentikan, Paman." Kepo Andanu tersenyum anyir. Dia menggeleng. Membunuh Trenggono atau mati di tangan pewaris tahta Majapahit adalah kehormatan bagiku. Nyaring suara Kepo Andanu. Hampir semua orang mendengar suaranya. Kini baik pasukan Demak maupun para gerilyawan mendadak terkesiap diam. Hanya ringkikan-ringkikan kuda sesekali terdengar di sana-sini. Mereka yang hadir menantikan dengan tegang apa yang bakal terjadi. Dan kembali Kepo Andanu memutar kudanya. Joko Tingkir sigap. Dia menubruk tubuh Kepo Andanu sekali lagi. Keduanya terguling-guling di tanah dan keduanya pun cepat bangkit berdiri. Kepo Andanu beringas. Dia tusukkan keris ke tubuh Joko Tingkir. Joko Tingkir menghindar. Joko Tingkir tetap bersikeras mengingatkan Kepo Andanu. Namun serangan Kepo Andanu semakin ganas. Pertempuran terjadi, disaksikan oleh para prajurit Demak dan para gerilyawan. Dua sosok harimau Majapahit itu kini tengah bertempur satu lawan satu. Belum lama pertempuran terjadi, suasana tegang tiba-tiba dipecahkan oleh suara hentakan kendang dan alunan gamelan. Suara irama pertempuran. Bunyi itu berasal dari arah pendopo pesanggrahan. Seluruh yang hadir melihat. Di sana Sultan Trenggono nampak tengah berdiri menyaksikan duel maut dua harimau Majapahit. Sultanlah yang memerintahkan beberapa pangrawit keraton, pemusik istana yang juga ikut serta dalam rombongan Sultan di Pegunungan Prawoto
untuk membunyikan gamelan bernada perang. Bunyi gamelan mengiringi adu kesaktian Joko Tingkir dan Kebo Andanu. Kendang menghentak-hentak nyalang, indah didengar seiring gerakan dua orang yang tengah mengadu nyawa. Hentakan kendang dibarengi teriakan dari para prajurit Demak. Para gerilyawan diam di tempat masing-masing. Mereka tidak mengira situasi berubah secepat itu. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Semua hanya bisa mengamati dengan dada berdebar. Kedua orang yang tengah bertempur adalah para pemimpin mereka. Namun tidak demikian di pihak pasukan Demak. Setiap kali Joko Tingkir menyerangkan serangan, kendang dipukul keras dan teriakan para prajurit mengiringinya. Di suatu saat, manakala posisi keduanya merapat, Joko Tingkir menggeram. "Hentikan!" Kebo Andanu mendengus. "Bunuh aku, Raden, atau aku akan memenggal kepala Trenggono." Dan pertempuran berjalan alot. Masing-masing sangat tangguh dan terampil bermain keris. Namun di suatu ketika keris Joko Tingkir berhasil melukai lambung Kebo Andanu. Kendang menghentak. Gemuruh suara prajurit membahana. Kebo Andanu semakin nekat. Dan di suatu saat ketika Joko Tingkir berhasil membalikkan serangan keris Kebo Andanu, ujung keris meluncur tak terarah lagi mengarah dada sang pemimpin gerilyawan. Joko Tingkir kaget tapi terlambat. Keris menancap dalam tepat di dada Kebo Andanu. Kebo Andanu menggeram, darah memancar dari dadanya. Sesaat dia hendak bergerak ke depan, namun tubuhnya luruh. Dia jatuh terduduk. Tangan kirinya mendekap dada yang telah basah oleh darah segar. Tangan kanannya yang tengah memegang keris diangkat tinggi-tinggi. Kebo Andanu berteriak, "Jaya Majapahit!" Joko Tingkir terkesima, tubuhnya bagai terpancang kuat ke dasar bumi. Sesaat sebelum Kebo Andanu tersungkur, dia melihat kesatria Majapahit itu tersenyum kepadanya. Bunyi gamelan kemenangan kini terdengar. Sorak-sorai para prajurit Demak bergema. Di tempat lain para gerilyawan geger. Namun Ki Mas Manca berhasil menenangkan mereka. Ki Mas Manca memerintahkan dua orang gerilyawan maju ke depan. Joko Tingkir tanggap. Dia membiarkan dua orang gerilyawan itu membawa jenazah Kebo Andanu. Joko Tingkir sempat berkata lirih, "Cukup didengar dua orang gerilyawan. Lakukan upacara kematian yang layak." Dan Ki Mas Manca memerintahkan seluruh gerilyawan meninggalkan pesanggerahan Pegunungan Prawoto saat itu juga. Atas kebanggaannya terhadap Joko Tingkir, Sultan Trenggono menjodohkan putri keempatnya, Retno Ayu Ratu Mas Cempaka, dengan Joko Tingkir atas persetujuan Sunan Kalijogo. Hal ini dikarenakan istri Sultan adalah putri anggota Wali Songo yang paling menonjol tersebut. Joko Tingkir diberi tanah Pajang dengan gelar Hadiwijaya Adipati Pajang. Dia bangun desa baru sebelah barat daya Dusun Butuh itu menjadi besar dan ramai. Hadiwijaya menjadi seorang adipati yang dicintai rakyatnya berkat kebijaksanaannya. Demikian sekilas kisah saat Kebo Andanu balelo terhadap perintah Joko Tingkir. Adu kesaktian pun tak dapat dielakkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.